Selamat pagi untuk jemaat dan simpatisan sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Puji Tuhan semua dalam keadaan baik. Dan puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama di tempat ini, bernyanyi memuji nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita buka dalam Roma 12. Kalau masih ingat, ini perikop yang pernah saya khotbahkan juga beberapa waktu yang lalu. Roma 12, mari kita baca dari ayat pertama hingga ayat ke-8. Roma 12, kita baca ayat pertama hingga ayat ke-8. Jika sudah menemukannya, kita baca silih berganti. Ayat pertama, kemudian jemaat dan simpatisan. Ayat kedua, demikian silih berganti hingga ayat yang ke-8. Roma 12, ayat yang pertama hingga ayat ke-8. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang baik-baik, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih karuniamu yang amat besar bagi kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu GBA Pontianak, berjemaat, bernyanyi memuji nama-Mu. Dan saat ini kami akan belajar firman. Bapa di sorga, kiranya Engkau anugerahkan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan lebih baik lagi, sehingga kami dapat semakin dewasa di dalam iman kami ketika kami membaca dan mempelajarinya. Bapa di sorga, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, sekiranya dapat menyampaikan kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak. Sekiranya setiap kebenaran yang disampaikan nanti dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam dunia ini ada banyak sekali pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Bahkan kita berguru dari SD sampai SMA sampai kuliah sekalipun dengan berbagai macam hikmat yang diajarkan oleh dunia ini, tetap menyisakan pertanyaan-pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh hikmat dunia. Pertanyaan seperti dari mana asal manusia? Kemana manusia nanti pergi? Apa tujuan manusia itu ada di tengah-tengah dunia ini? Tujuan kita ada di tengah-tengah dunia yang begitu kacau, di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah. Bahkan ada satu orang pernah berkata, Anda tidur hari ini, Anda bangun, bisa jadi Anda bangun di dunia yang berbeda.
Sekarang bisa damai. Indonesia damai dalam pengertian tertentu. Tetapi esok pagi kita bangun, siapa jamin Indonesia bisa tetap dalam keadaan yang sama seperti hari ini? Siapa yang jamin Indonesia ketika kita bangun pagi besok tetap menjunjung tinggi yang namanya kebebasan beragama? Siapa yang berani jamin itu? Tidak ada. Kita bisa bangun tidur dalam keadaan dunia yang berbeda. Kapanpun itu. Dan kenapa manusia perlu ada di sini, kan begitu? Perlu menderita, perlu susah, perlu merasakan sakit, penyakit dan lain sebagainya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh banyak ilmu pengetahuan sekali. Setiap orang yang percaya adanya Tuhan, setiap orang yang percaya adanya pencipta, ini merupakan langkah awal untuk dapat menjawab semua pertanyaan itu. Semua orang yang mengakui adanya Tuhan, semua orang yang mengakui adanya pencipta, bahwa mereka ada di muka bumi ini karena diciptakan oleh Tuhan, tentu tahu bahwa Tuhan punya maksud dan tujuannya. Kalau kita persempit lagi, semua orang Kristen seharusnya tahu tujuan Allah ciptakan mereka, tujuan Allah menciptakan mereka menurut gambar dan rupanya itu adalah untuk menjalankan seluruh kehendak Tuhan di bumi. Ini tujuan Tuhan. Begitu. Yaitu supaya kita dapat merealisasikan apa rancangan Tuhan terhadap dunia ini. Begitu. Tuhan ingin ketika kita ada di dunia ini, kita dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Nah, semua orang Kristen sosial tahu ini. Begitu. Bahwa mereka ditempatkan di satu lokasi oleh Tuhan. Entah di daerah mana, entah tiba-tiba mereka nyempil kemana. Itu semua Tuhan taruh untuk mewujudkan tujuannya bagi daerah-daerah tertentu. Begitu. Nah, kalau kita tahu tujuan Tuhan demikian, maka alangkah tingginya seseorang harus mencari tahu yang namanya kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena tidak ada tujuan lain, begitu. Kita diciptakan, itu kita hanya melakukan kehendak Tuhan. Kalau begitu, kita perlu tahu kehendak Tuhan itu apa. Makanya seharusnya jadi prioritas utama hidup seorang Kristen. Seharusnya menjadi prioritas paling utama dibandingkan semua yang kita miliki, dibandingkan semua pekerjaan yang dimiliki, dibandingkan semua jabatan yang kita punyai. Ini seharusnya jadi prioritas saat ini. Kita cari tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup kita. Dan ketika kita tahu kehendak Tuhan itu apa, maka tanggung jawab kita adalah melaksanakan kehendak tersebut. Soalnya jadi prioritas tertinggi kita. Begitu. Bagi semua orang yang pernah baca kitab Esther, ketika baca kitab Esther, menemukan Esther dari orang Yahudi yang terbuang bisa menjadi orang yang punya jabatan sangat tinggi. Sampai satu ketika orang Yahudi mau di bumi hanguskan, mau digenosida. Baik. Mordekai ngomong sama Esther, jangan pikir kalau kamu duduk di jabatan itu, kamu akan terlepas dari pembunuhan tersebut. Kau akan terlepas dari genosida. Jangan berpikir demikian. Sekalipun kamu tidak mau tolong Israel, Israel tetap akan menemukan pelepasan. Tetapi siapa tahu, kata Mordekai, engkau ditempatkan di situ untuk tujuan satu ini, yaitu untuk melepaskan Israel dalam keadaan kesesakan seperti itu. Kita bisa temukan hal-hal seperti ini di lembaran-lembaran kita suci. Semua orang ditempatkan Tuhan dengan satu tujuan saja, yaitu mewujudkan kehendak. Maka dari sebab itu kita cari tahu apa yang Tuhan tuntut bagi kita. Apa yang Tuhan tuntut bagi kita ketika kita mengenal kehendaknya. Kan begitu. Apa yang Tuhan tuntut? Kita lihat. Yang pertama, kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan tuntut bagi kita? Yang pertama, yang Tuhan tuntut adalah kita berserah. Ini yang pertama. Mari kita lihat ayat pertama, Roma 12. Dikatakan itu. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ini pertama, kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu berserah. Tentu kehendak ini tidak mungkin terwujud di dalam pribadi yang belum diselamatkan. Karena semua orang yang belum diselamatkan, kita coba ngomong sama mereka, maukah kamu mempersembahkan tubuhmu bagi Tuhan? Sudah pasti jawabannya, enggak lah. Karena mereka belum diselamatkan. Karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Mereka belum bertobat. Wajar kalau ditanya kepada mereka, maukah engkau mempersembahkan tubuhmu bagi Tuhan? Jawabannya tidak wajar. Justru kalau mereka jawabnya mau, ini jadi nggak wajar jawabannya begitu. Jadi nggak wajar begitu. Sekalipun mereka berkata mau, mereka tidak akan pernah dapat mewujudkannya. Karena apa kata Yesaya? Semua kebenaran yang dimiliki manusia di luar daripada Tuhan itu kain kotor. Begitu. Maka oleh sebab itu, ini dapat dilaksanakan di dalam pribadi lepas pribadi di dalam jemaat ini. Karena bisa saya simpulkan bahwa jemaat ini yang sudah menjadi anggota, semuanya adalah orang yang telah diselamatkan. Amin. Semuanya adalah orang-orang yang telah dibasuh oleh darah Kristus. Semuanya adalah orang-orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Maka nasihat ini bisa untuk diterapkan dalam hidup kita, yaitu berserah kepada Tuhan. Jika belum diselamatkan, jika belum menerima Kristus, maka hari ini bisa jadi adalah panggilan Tuhan untuk kita yang belum diselamatkan. Jangan berpikir bertobat dan percaya itu nanti saja. Nah, ini kan ada banyak orang berpikir seperti ini. Bertobat dan percaya Tuhan itu nanti saja. Tunggulah, karena perintah Tuhan terlalu berat. Saya harus mempersembahkan hidup saya bagi Tuhan. Harus mempersembahkan tubuh saya bagi Tuhan. Ya, hari ini saya masih mau menikmati kenikmatan dunia ini. Nanti saja. Bertobat dan percaya. Hati-hati. Hidup kita itu seperti sedang bergantung di tali yang sangat tipis. Semua yang belum bertobat dan percaya, dengarkan ini. Hidup kita seperti bergantung di tali yang tipis. Di bawahnya itu ada api yang menyala-nyala. Api yang bisa naik ke atas waktu-waktu dan membakar tali tersebut. Tak ada yang bisa jamin kapan api tersebut bakar tali yang Anda pegang. Tidak ada yang bisa jamin. Tapi ketika itu membakar dan putus, maka tidak ada yang bisa menolak. Begitu. Jika hari ini adalah panggilan Tuhan bagi kita mendengar panggilan tersebut, ya bertobat dan percaya kepada Kristus. Jangan pikirkan pengorbanannya terlalu besar. Jangan. Karena lebih berharga jiwa Anda dibandingkan apa yang harus kita korbankan. Jiwa kita yang dapat binasa dalam neraka, di mana Kristus berkata Anda harus lebih takut kepada Dia yang dapat memusnahkan tubuh dan jiwa, itu jauh lebih berharga dibandingkan apa yang harus kita korbankan di dunia ini. Dan ketika kita sudah bertobat dan percaya, ini baru bisa kita berserah kepada Tuhan. Perhatikan yang pertama, dikatakan Paulus menasehatkan mereka. Artinya apa? Artinya ini bukan perintah. Untuk poin 1, ini bukan perintah. Paulus hanya menghimbau, Paulus hanya memohon kepada mereka untuk mempersembahkan tubuh mereka bagi Tuhan. Ini bukan perintah. Ini ada opsi yang bisa dipilih oleh orang percaya. Opsinya apa? Mau persembahkan tubuh atau tidak mau persembahkan tubuh. Ini opsi. Jadi bukan perintah. Tetapi setiap pilihan yang kita buat, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita yang Maha Kudus. Setiap pilihan yang kita buat, apapun itu semua oleh karena kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah kita mau hidup menikmati dunia ini saja, mengorbankan segala sesuatu hanya untuk dunia saja, atau kita mau mengorbankan tubuh kita bagi Tuhan? Semua pilihan di tangan kita. Begitu. Apa yang dimaksud Paulus ketika dia berkata tubuh di sini? Apa? Persembahkan tubuhmu. Apa maksud Paulus? Tubuh di situ merujuk kepada keseluruhan pribadi kita.
Keseluruhan yang ada pada diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Makanya Paulus sebut tubuh. Jadi yang dipersembahkan itu bukan hanya kaki saja, bukan hanya tangan saja, tetapi seluruh, bahkan hingga sampai isi hati kita, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita semua telah dibasuh oleh darah Kristus. Makanya kita wajib persembahkan ini bagi Tuhan. Jika Anda pernah membaca tentang korban pentabisan Harun, katanya kambing jantan disembelih, kemudian darahnya dioleskan pada ujung telinga, pada jari jempol kanan tangan Harun, dan pada jari jempol kaki kanan Harun. Apa maksudnya itu? Kenapa dioles di ujung telinga kanan, jari jempol tangan kanan, dan jari jempol kaki kanan? Apa yang digambarkan di situ? Kalau kita mengerti dengan baik, kalau kita pelajar firman Tuhan yang giat belajar firman Tuhan, kita akan menemukan satu gambaran yang super indah dari korban itu. Korban ini menggambarkan kehidupan semua orang yang telah bertobat dan percaya kepada Kristus. Darah yang dioles itu menggambarkan darah Kristus yang membasuh diri kita. Dan perhatikan, apa saja yang dibasuh? Pertama, kupingnya katanya. Kuping menggambarkan apa? Kuping menggambarkan apa yang kita dengar, informasi yang masuk ke telinga kita. Telinga tersebut telah dibasuh oleh darah Kristus. Artinya apa? Artinya apapun yang mau saya dengar, apapun yang ingin saya input ke dalam diri saya, semuanya harus sejajar dengan firman Tuhan. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Apapun itu, baik musik, baik informasi-informasi mengenai Alkitab, pengajaran-pengajaran, itu semua harus sesuai dengan Alkitab. Makanya ujung telinganya dibasuh, dioles pakai darah kambing. Jari jempol kanan, ngomong-ngomong kenapa kanan semua? Nanti ya, jangan pula Anda berpikir kirinya mana begitu. Karena kanan dalam Alkitab itu menggambarkan otoritas, kekuatan. Makanya dioles itu kanan. Jari jempol kanan itu menggambarkan apa? Itu menggambarkan tindakan dari semua orang percaya. Semua tindakan yang akan dia lakukan setelah dibasuh oleh darah Kristus, semuanya harus sejajar dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena tangannya sudah dibasuh. Jangan tangan sudah dibasuh, tapi dikit-dikit tempelin orang, kan begitu. Jangan. Jangan tangannya sudah dibasuh, sedikit-sedikit mengambil tindakan yang sama seperti saat dia masih berdosa. Itu tangan. Jari jempol kaki kanan menggambarkan apa? Menggambarkan arah tujuan hidup dia. Itu pun telah dibasuh oleh Kristus. Artinya apa? Seluruh tujuan hidupnya, dia mau kemana sekalipun, dia pertimbangkan apakah firman Tuhan izinkan dia ke sana. Saya banyak kali melihat orang itu walaupun dia Kristen, walaupun dia sudah bertobat dan percaya, namun dia tidak rela mempersembahkan tubuhnya seluruhnya. Ambil contoh, misalnya dalam segi pekerjaan, ini yang sering saya katakan. Misalnya dalam segi pekerjaan, berapa banyak orang Kristen di luar sana, bahkan yang mungkin yang kita kenal, yang lebih rela untuk habiskan seluruh waktunya untuk kerja dibandingkan datang kepada Tuhan. Berapa banyak? Padahal Tuhan apa bilang? Persembahkan tubuhmu. Tapi yang dia persembahkan tubuhnya itu kepada apa? Kepada dunia ini. Makanya dia korbankan banyak waktu yang dia miliki dalam dunia ini hanya untuk mengejar satu saja, hanya untuk kejar dunia. Makanya ketika dia pilih pekerjaan, dia nggak peduli itu. Firman Tuhan ngomong apa? Pokoknya cari kerjaan yang gajinya super tinggi. Kan begitu. Tidak peduli hari Minggu sekalipun, pekerjaan saya harus saya lakukan pada hari tersebut. Tidak peduli ada hari kebaktian apapun, saya tidak peduli itu, yang penting kerja, dapat duit, gaji tinggi. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu? Kan begitu. Itu baru pekerjaan. Pendidikan. Ada banyak orang ngejar pendidikan sampai ke negara mana, sampai ke Taiwan lah, kemana lah, tanpa peduli di sana ada gereja yang benar nggak.
Tidak betul itu. Ada tidak gereja yang benar? Belum tentu ada. Tapi itu tidak masuk ke dalam benak dia. Yang penting apa? Saya kejar pendidikan. Kalau sana ada gereja yang benar masih mending. Ini nggak ada. Kalau misalnya, mau gimana? Kan begitu. Padahal Tuhan bilang apa? Persembahkan tubuhmu. Tapi Tuhan, yang saya persembahkan hanya sebagian saja ya, jangan semuanya. Karena saya masih ingin menikmati dunia ini. Ini jadi bermasalah. Inilah yang membuat kenapa banyak sekali orang Kristen, walaupun dia sudah tobat dan percaya kepada Tuhan, namun memiliki hidup Kristiani yang sangat lemah. Inilah jawaban kenapa kita lihat banyak orang yang berkata sudah tobat dan percaya tapi masih suka dengan lagu dunia. Sudah tobat dan percaya tapi masih suka dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini jawabannya. Karena mereka tidak rela mempersembahkan tubuh mereka seutuhnya kepada Tuhan. Seandainya di sini Tuhan tidak nasihatkan, seandainya Tuhan berkata otomatis ketika kamu tobat dan percaya, otomatis seperti lahir baru, otomatis kamu akan persembahkan tubuh tanpa ada yang bisa tolak. Seandainya Tuhan katakan demikian, ya udah semua orang Kristen suci semua kehidupannya. Tidak ada yang aneh-aneh. Seandainya otomatis seperti lahir baru, tapi kenyataannya tidak. Ini menuntut tanggung jawab dari kita. Jangan berpikir seperti banyak orang Kristen di luar sana yang berpikir bahwa kita bisa memiliki dua belah pihak. Ada orang Kristen yang berkata, saya ingin memiliki Kristus, tetapi sambil saya mau memiliki dunia ini. Begitu. Saya bisa memeluk Kristus sambil memeluk dunia ini, bisa. Jawabannya itu adalah tipuan dari iblis yang diselipkan kepada Anda, yang diselipkan kepada kita. Karena Kristus katakan apa? Dalam Matius pasal 6, tidak ada orang yang bisa melayani dua tuan. Tidak ada. Pasti dia akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Itulah sebabnya Tuhan ingin semua orang percaya untuk berfokus kepada dirinya, untuk melihat dia terus, untuk mempersembahkan tubuhnya bagi dia, sambil berjalan menuju ke Sion, ya kan? Sambil berjalan menuju ke rumah yang kekal. Nah, kita semua harus hidup sebagai orang yang merantau. Begitu. Itu yang pertama. Kehendak Tuhan mengharuskan kita untuk bersama. Yang kedua, apalagi? Roma 14 ayat 2. Dikatakan begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna. Yang kedua, kehendak Allah menuntut saya untuk hidup separasi. Jadi ketika saya tahu kehendak Allah, saya tahu bahwa kehendak Allah menuntut saya untuk separasi. Ini satu hal yang tidak pernah didengungkan oleh banyak gereja. Separasi terhadap apa? Kalau Roma 14 ayat 2 ini adalah separasi terhadap dunia. Begitu. Dunia yang dimaksud tentu merujuk kepada sistem dari dunia ini, yang merupakan musuh dari Allah, yang merupakan hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Maka oleh sebab itu, separasi adalah syarat supaya kita bisa semakin mengenal kehendak Tuhan. Tanpa adanya separasi, maka kita akan digerus, ditarik oleh dunia ini, sampai akhirnya tidak tahu lagi kehendak Tuhan bagi kita itu apa. Kenapa? Karena seluruh mata kita telah tertutup oleh dunia ini. Makanya Tuhan haruskan kita separasi. Perhatikan kata Tuhan di sini bahwa janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Di situ Paulus menggunakan satu kata dalam bentuk present tense. Artinya apa? Artinya separasi tersebut harus berjalan terus-menerus dalam hidup kita, bahkan hingga sampai kita mati. Dan perhatikan di ayat kedua dalam bahasa Yunani, Paulus menggunakan bentuk imperatif. Beda dengan ayat pertama. Kalau ayat pertama kan nasihat, memohon, menghimbau. Ayat kedua itu perintah. Perintah bagi semua orang percaya untuk memisahkan dirinya dari dunia. Artinya apa? Tidak ada opsi.
Tidak ada pilihan. Semua wajib memisahkan dirinya dari dunia. Ini keharusan bagi seluruh orang percaya. Perhatikan, seluruh orang percaya. Karena Paulus katakan apa? Bahwa dia menasihatkan kepada setiap orang di antara kamu. Ini saya lihat ada banyak. Saya pernah ngobrol sama satu orang. Ini ceritanya. Saya ngobrol sama satu orang. Dia menganggap begini. Dia menganggap bahwa yang namanya hidup kudus, yang namanya hidup saleh, itu hanya untuk hamba Tuhan saja. Kacau sekali pikiran dia. Yang namanya hidup mengorbankan diri bagi Tuhan, itu hanya hamba Tuhan saja. Jemaat awam tidak. Dibedakan gereja itu. Ada orang yang awam, ada orang yang diibaratkan elit khususnya. Elit khususnya itu hamba Tuhan. Oh, ini special force. Ini kopassusnya. Oh, ini jemaat awam. Jemaat awam mah nggak dituntut banyak. Hanya dituntut duduk diam saja. Begitu. Pokoknya elit khusus, dituntutannya tinggi sekali. Begitu. Saya pernah ngobrol soal alkohol waktu itu. Saya katakan kepada dia bahwa orang Kristen tak boleh minum alkohol sama sekali. Tak boleh. Saya tunjukkan. Dia berkata boleh, asalkan tidak mabuk. Saya tunjukkan ayatnya dalam Amsal. Dikatakan bahwa di situ jangan melihat. Saya katakan kepada, jangan melihat warnanya merah. Karena ketika engkau lihat, tergoda, minum, dan ternyata itu memabukkan. Saya tanya sama dia. Perintah Salomo apa? Jangan melihat. Jangan melihat ini, saya bilang. Kapan dilaksanakannya? Saya tanya sama dia. Apakah dilaksanakan setelah kamu minum? Ternyata mabuk. Kalau begitu nggak boleh lihat. Atau jangan melihat ini adalah perintah yang diberikan kepada seseorang bahkan saat dia tidak minum. Bingung juga dia. Dia katakan, saya pada saat tidak minum sih Pak. Saya bilang. Kalau sudah minum baru jangan lihat, itu namanya ketangkap basah, sudah telanjur. Tapi perintah jangan lihat tuh sebelum kita minum, punya keinginan untuk minum saja kita nggak mau untuk lihat. Dan dia berkata begini ke saya, ya itu kan gaya hidup kekudusan Bapak. Itu kan cara Bapak menjalani hidup kesalehan. Kami tidak wajib untuk melakukannya. Saya bilang, gimana pula ini? Begitu. Gimana pula? Kami tidak wajib melakukannya. Kalau begitu ini baru alkohol. Gitu. Gimana kalau kita bicara rokok gitu kan? Nggak boleh rokok. Itu kan cuma cara Bapak untuk menghidupi kekudusan. Kalau kami kan dengan cara yang berbeda. Kacau semua. Kalau gitu kan Kristen bubar. Kenapa bubar? Karena isinya orang nggak lahir baru. Isinya adalah orang-orang yang tidak menunjukkan perubahan hidupnya. Kenapa? Karena kekristenan itu sudah disusupi oleh banyak pengajaran palsu. Bahkan kalau Anda sering dengar pengajaran yang seolah-olah memberitakan Injil, tetapi yang ditawarkan hanyalah kunci surga saja. Ini bahaya. Saya pernah katakan kepada mahasiswa saya baru minggu kemarin, kami eksegesis kitab Yesaya, saya ngajar waktu itu. Saya katakan bahwa banyak orang itu salah, menginjil kemana-mana. Yang ditawarkan apa? Kunci surga. Saya katakan benar, ketika kita tobat dan percaya, kita mati pasti masuk surga. Amin, pasti amin semua. Betul itu, nggak salah. Tetapi ini permasalahannya apa? Akhirnya semua orang berpikir apa? Yang penting mati sudah pasti masuk surga. Yang penting sudah punya kunci. Hidup di dunia seperti apa gaya hidupnya, enggak peduli. Yang penting saya sudah punya kunci. Ini berbahaya. Banyak gereja itu disusupi hal seperti ini. Makanya sangat wajar muncul orang-orang yang tadi ngajak ngobrol sama saya. Dia katakan dia sudah bertobat, saya katakan belum. Terbukti kok. Dari pernyataan mulutnya saja terbukti. Kalau saya suruh tanya dia, kau ngerti tobat itu apa? Apa arti tobat? Saya yakin 100% dia nggak bisa jawab. Begitu. Ini yang terjadi. Banyak orang berpikir bahwa hidup kudus itu hanya untuk segelintir orang saja. Tapi tidak, Paulus katakan untuk kita semua. Untuk semua orang yang termasuk ke dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup kudus.
Kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup memisahkan diri dari dunia. Ini tuntutan. Jika tidak mau, maka kita menggenapi 2 Timotius pasal 4. Kita adalah orang-orang yang notabene Kristen, disebut Kristen bahkan, tetapi ingin hidup menurut nafsu kita sendiri. Orang-orang Kristen seperti ini dalam 2 Korintus pasal terakhir, Paulus katakan dulu. Uji, kata Paulus. Uji dirimu. Apakah engkau sudah sungguh beriman atau belum? Paulus katakan. Kenapa Paulus ngomong begitu? Karena semua orang Kristen yang hidup dengan gaya duniawi hanya punya 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, dia orang yang belum diselamatkan, belum lahir baru, mati pasti masuk neraka. Dia hanya ngaku-ngaku Kristen. Hanya Kristen karena ikut-ikutan. Atau kesimpulan kedua, dia sudah sungguh bertobat dan percaya. Dia punya kepastian iman, kapan saja mati pasti masuk surga. Hanya dia Kristen yang duniawi. Itu yang 1 Korintus 3 katakan. Aku, kata Paulus, berkata-kata kepadamu pada saat ini, tidak bisa berkata-kata seperti kepada orang dewasa. Kenapa? Karena engkau semua bayi, kata Paulus kepada jemaat Korintus. Hanya 2 kesimpulannya. Maka setiap orang harus terus menguji dirinya masing-masing. Jangan sampai ternyata dia sebenarnya belum beriman. Tinggal uji, adakah bukti-bukti kelahiran kembali pada diri dia? Adakah bukti-bukti bahwa kita sudah diselamatkan pada diri kita? Jika tidak ada, perlu mengecek lagi. Pastikan. Jika tidak, ya bertobat, percaya kepada Kristus saat ini. Jika ternyata ada, ya sudah, bertobat. Hidup separasi, hidup kudus di hadapan Tuhan, menjauhi hal-hal duniawi. Begitu. Karena banyak gereja membenci pengajaran separasi, makanya kita lihat banyak gereja itu merosot dari hari ke hari. Saya nggak peduli gereja yang di luar sana Injili kah, karismatik kah, kami punya jemaat 3.000, nggak peduli saya. Tidak peduli. Kenapa? Jemaat 3.000 sekalipun, tapi hidupnya semua duniawi. Ini kan merosot. Bisa jadi 3.000 itu cuma 1-2 yang diselamatkan. Bisa jadi yang 3.000 itu cuma 10 orang yang selamat, sisanya neraka semua. Bisa jadi. Kan tidak ada bukti begitu. Makanya Paulus mendorong kita untuk terus membuat sebuah garis yang terang. Jangan remang garisnya. Garis yang terang antara diri kita dengan dunia. Jangan sekali-kali kita ingin mengejar apa yang dunia tawarkan, entah fashion, entah musik, apapun itu. Karena apa yang ditawarkan dunia, kalau mau ditanya sama saya, nikmat tidak? Oh, nikmat. Nikmat. Kalau kita bicara nikmat ya, karena kan tubuh kita daging. Dengar lagu dunia, joget-joget. Nikmat, tetapi itu kenikmatan dari dunia. Yang kita cari itu bukan nikmat. Yang kita cari itu benar, kekudusan, menjadi serupa seperti Kristus. Karena kita tahu bahwa kelak ketika kita bangkit kembali dari antara orang mati, maka kita akan menjadi serupa dengan anaknya. Kita akan turut memerintah bersama anaknya. Kita menjadi ahli waris bersama anaknya. Karena itu, saya tidak mau menikmati kenikmatan dunia ini. Karena itu, kita semua menolak untuk menikmati kenikmatan yang sementara ini. Lebih rela mengorbankan hidup kita di waktu hidup yang mungkin 70 tahun, 80 tahun ini untuk hidup kudus serupa dengan Kristus, dibandingkan ketika nanti Kristus datang dan mengatakan kepada kita, oh engkau hamba yang tidak setia. Dan tinggal pilih mana yang mau lebih baik. Atau ketika Yesus datang dan berkata, oh engkau hamba yang setia, kan pilihan kan di tangan kita. Jadi itu tuntutan kehendak Tuhan yang kedua, bahwa kita harus hidup separasi. Dan tuntutan kehendak Tuhan yang terakhir, kita lihat 3-8. Dikatakan, ini saya baca ITB 2, jadi mungkin agak beda-beda sedikit. Berdasarkan anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan,
Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kehendak Allah yang terakhir menuntut kita untuk melayani. Semakin kita tahu kehendak Allah, semakin kita tahu kehendaknya yang baik itu, semakin kita tahu bahwa kita harus melayani. Ini tuntutan kehendak yang terakhir. Banyak orang Kristen itu terlalu terbiasa menikmati apa yang iblis sisipkan, menikmati apa yang iblis ajarkan. Hal ini akhirnya apa? Menciptakan banyak orang Kristen itu malas. Kenapa? Karena iblis sisipkan. Yang penting sudah punya iman. Melayani itu tugas sebagian orang. Cukup duduk tenang saja, biarkan orang lain yang bekerja. Ini kan apa yang iblis sisipkan. Tapi kalau kita baca baik-baik, sama seperti kehendak Tuhan yang kedua. Apakah ayat 3-8 adalah nasihat yang Paulus berikan kepada pemimpin jemaat Roma? Jawabannya tidak. Ini nasihat untuk seluruh anggota jemaat Roma, termasuk pemimpinnya. Karena pemimpinnya kan anggota jemaat juga. Ini nasihat bukan hanya untuk pemimpin, tetapi untuk semua. Apa nasihat Paulus? Nasihat Paulus adalah semuanya harus melayani. Tetapi kata Paulus ayat 3, perhatikan, jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Apa maksudnya dalam pelayanan? Karena konteksnya pelayanan. Apa maksudnya? Jangan memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Apa? Begini, saya temukan ada banyak orang tuh punya, kalau bahasa kita orang Indo tuh panas-panas kayak ayam, kan? Awal bisa semangat minta upah, saya mau melayani sebagai apa begitu, saya mau apa, banyak sekali yang dia mau. Tetapi ketika pelaksanaannya lenyap dia dari peredaran. Begitu. Tiba-tiba lenyap begitu dari peredaran. Saya temukan banyak orang Kristen di luar sana itu seperti itu. Begitu. Kenapa? Karena yaitu dia memikirkan yang lebih tinggi daripada yang patut dia pikirkan. Karena ketika Paulus katakan ini, yang Paulus maksud itu begini. Pikirkan, karunia apa yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Karena semua orang punya karunianya masing-masing. Yang tidak punya karunia mengajar, jangan pula kepengen mengajar. Mengerti? Yang tidak punya karunia menjadi pemimpin jemaat, jangan pula mau jadi pemimpin jemaat. Yang tidak punya karunia untuk apa di sini? Membagi-bagikan segala sesuatu dengan ikhlas, jangan pula mau bagi-bagikan segala sesuatu, nanti dongkol dia. Begitu. Jadi jangan memikirkan apa yang lebih tinggi. Cari tahu karunia kita apa? Cara cari tahunya apa? Uji dengan firman Tuhan. Saya ambil contoh, misalnya saya merasa diri saya terpanggil sebagai pengajar, kan merasa diri saya terpanggil sebagai pemimpin jemaat, kan merasa. Paulus katakan dalam 1 Timotius 3, semua orang yang menginginkan jabatan sebagai penilik jemaat menginginkan jabatan yang indah. Oh, betul nggak? Betul. Siapapun yang menginginkan jabatan ini menginginkan jabatan yang indah. Tapi pertanyaannya, kalau kita kepingin, apakah langsung berarti kita punya karunia itu? Tanya sama semua pengkhotbah perempuan di luar sana. Tanya sama mereka, apakah kamu menginginkan jabatan penilik jemaat? Mereka suara bulat semuanya. Ya iyalah, makanya kami khotbah. Jadi tanyakan sama semua pengkhotbah wanita di luar sana. Semuanya akan jawab sama.
Ya iyalah, makanya kami khotbah, makanya kami ngajar. Tapi kembali, menginginkan belum tentu kita punya karunia. Menginginkan langkah yang baik, kita menginginkan jabatan yang indah. Tapi kembali, kita uji diri kita. Apakah kita punya karunia itu? Uji, baca 1 Timotius 3. Oh, ternyata penilik jemaat harus suami dari 1 istri. Yang perempuan yang kepengen jadi pengkhotbah, harus mundur. Kalau gitu nggak mungkin dia dapat karunia itu. Karena harus suami dari 1 istri. Kecuali mau ke Thailand dia, operasi kelamin. Kan begitu. Itu pun kita nggak bisa, begitu kan? Nggak bisa. Baca lagi. Seorang pemimpin jemaat harus cakap mengajar. Saya mau cakap mengajar, tapi saya malas sekali mau baca buku, gitu kan? Ini berarti nggak bisa. Tidak bisa jadi pemimpin. Penanggung jawab jemaat nggak bisa. Setiap orang perlu menguji karunia apa yang dia miliki. Apa yang kita pikir saya punya, saya miliki, uji. Memberikan segala sesuatu. Kata Paulus, dengan ikhlas. Setiap saya berikan, dongkol saya. Berarti nggak punya. Begitu kan? Apa di sini? Menunjukkan belas kasihan. Hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Setiap menunjukkan belas kasihan dia sedih gitu. Berarti nggak punya karunia. Karena Paulus katakan apa? Kita itu seperti tubuh. Tangan tidak mungkin bisa kepengen jadi kaki. Tak bisa. Tangan punya fungsinya tersendiri. Kaki nggak bisa mau jadi mata, nggak bisa. Begitu. Karena punya fungsinya tersendiri. Nggak bisa nanti di mata kita semua ada mata kaki, begitu, nonjol begitu. Nggak bisa. Itu punya fungsinya tersendiri. Tiap-tiap bagian harus berfungsi sebagaimana yang dipercayakan kepada dia. Baru tubuh bisa berjalan dengan normal. Demikian juga dengan jemaat. Kita ada berapa banyak anggota? Tiap-tiap anggota punya karunianya masing-masing. Kalau ada satu orang yang punya karunia namun dia terlalu pasif, ibarat kata dia jadi tangan, tapi tangannya tak pernah mau bergerak, begitu kan? Hanya kaki yang bergerak, hanya tangan kiri bergerak, hanya mata yang noleh-noleh, tapi tangan kanannya tidak pernah mau bergerak. Ini jemaat kan ibarat kata manusia, tangan tak pernah gerak, ini bisa mati ini, begitu. Ototnya ngecil, begitu. Setiap kita punya karunia masing-masing. Perlu kita cari tahu apa karunia. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kerjakannya dengan apa? Di sini daftarkan nih. Yang punya karunia bernubuat, ya walaupun bernubuat sudah tidak ada sih zaman sekarang. Begitu. Yang ada hanyalah mengajarkan tentang nubuatan yang ada dalam Alkitab. Begitu. Yang punya karunia katanya, misalnya karunia apa di sini? Karunia untuk melayani. Kita kerjakan dengan rajin. Ini Tuhan mau. Dalam semua tubuh Tuhan. Ini kehendak Tuhan bagi kita. Begitu. Jadi ini perlu kita pikirkan ketika kita ingin mencari tahu kehendak Tuhan. Begitu. Saya harap semua kita bukan menjadi orang yang buta arah, tapi menjadi orang yang memiliki arah yang pasti untuk mengejar kehendak Tuhan. Hari ini kita belajar tentang 3 tuntutan dari kehendak Tuhan. Karena waktu 3 tuntutan dari kehendak. Kita sudah belajar kehendak Tuhan itu menuntut kita untuk separasi. Kehendak Tuhan itu menuntut kita untuk berserah. Dan kehendak Tuhan menuntut kita melayani. Mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita semakin dewasa dalam iman kita. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang rela mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Minta kesediaan Pak Jonathan tetap dalam doa. Dipersilakan Pak. Mari kita doa sambil Bapa di dalam surga, sungguh kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan pada pagi ini kami dengar sungguh sukacita di mana kami barusan mendengarkan kebenaran firman. Sekiranya firman yang kami dapat tidak berlalu begitu saja, itu sungguh dapat menjadi penopang hidup kami ya Tuhan. Tuhan berkati jemaat yang telah mendengar firman Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah sampaikan sesuai dengan kehendak. Berpuji nama Tuhan, demikian doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita tutup dengan pujian. Mari kita buka buku pujian kita di nomor